radio sudah nggak relevan lagi, kita kan nggak perlu beli Betul. radio lagi kan? Udah semuanya di situ. Udah semuanya di situ. Iya, iya. Nah sekarang media ini kan nggak ada salahnya. Betul, betul. Yang salahnya apa? Pengguna dan konten. Usernya. Ya? Usernya. Iya, iya. Usernya dan konten. Mm-mm. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman, saya hari ini bersama seorang ustadz pakar parenting sekaligus pimpinan dari sebuah yayasan di Banda Aceh ya Ustadz ya? Ya. Nama beliau adalah Ustadz Dr. Salman Sarifuddin MA. Ya. Baik, apa pembahasan kita kali ini? Tapi sebelum itu tetap jangan lupa like, subscribe, dan share apabila informasi ini bermanfaat. Oke, kita sapa-sapa dulu dengan Ustadz Salman ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz Ya. dari saya. Sebelumnya untuk pertanyaan ini kita akan membahas tentang parenting ini Ustadz Ya. di era digital. Ya. Nah, sebenarnya apa urgensi parenting dan sinergian antara guru, anak, dan sekolah di era digital ini? Menurut Ustadz bagaimana? Mendidik anak itu kan tidak hanya di sekolah, tapi yang paling utama dan asasi itu adalah di rumah. Apalagi ketika dia atau anak ini bergaul di masyarakat, maka dia akan menghadapi lingkungan yang bukan lingkungan keluarganya dan bukan lingkungan sekolahnya. Maka sinergi mendidik anak antara orang tua, sekolah, dan masyarakat itu menjadi sebuah keniscayaan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa keluarga itu adalah elemen pertama dalam proses pendidikan anak. Ya. Ketika anak itu kita sekolahkan di SD ataupun di SMP, pada hakikatnya kita menyerahkan ataupun memberi kepercayaan kepada sekolah untuk mendidik anak kita yang kita tidak bisa ataupun tidak mampu mendidik dalam aspek itu, terutama Betul. misalnya masalah akademik. Ya. Nah, jadi kita percayakan kepada sekolah. Dan sekolah ini juga kita harapkan tidak hanya dia transfer knowledge saja, tapi juga harus ada transfer etika, adab, dan akhlak karakter. Ya. Ketika keduanya ini sinergi, tantangan berikutnya adalah di masyarakat. Ya, 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 betul. Karena nggak mungkin anak kita itu tidak bersosialisasi. Nah, ketika dia bersosialisasi dengan kawannya, dengan tetangganya, anak kawannya, dan misalnya dengan komunitas yang ada di tempat dia tinggal, itulah yang nanti menjadi ujiannya. Apakah proses pendidikan anak di rumah dan di sekolah ini bisa menjadi tameng dan perisai bagi dia untuk bisa menjadi anak yang diinginkan oleh orang tuanya dan sekolah. Betul, betul. Jadi sebenarnya ujiannya itu di lingkungan Iya, masyarakat. betul. Kalau di rumah itu memang dalam lingkungan terbatas ya. Betul, betul. Sekolah pun juga terbatas. Cuman lebih banyak dibandingkan dengan rumah. Ya. Tapi masyarakat ini tantangannya kompleks. Ya, betul. Jumlahnya banyak. Nah, jika tantangan lingkungan itu kompleks dan banyak menurut Ustadz, bagaimana dengan
kita sekarang udah berada di era digital. Ya. Segala informasi yang tak terbatas sekaligus tidak bisa terbendung hanya dapat diperoleh dengan cara diakses di telapak tangan kita. Ya. Kan seperti itu Ustadz ya. Sebenarnya saya sebagai guru sekaligus wali murid di sekolah anak saya kebetulan berumur 6 tahun Ustadz, seorang perempuan dan sekarang sudah kelas 1 di sekolah. Jadi semenjak prasekolah dia sudah saya buat akun khusus untuk dia, itu akun YouTube. Nah, akun YouTube ini sekaligus menjadi media dia bersosialisasi melalui video. Kebetulan anak saya ini Ustadz, alhamdulillah insya Allah ke depan sampai ke depan solihah lah, bisa kita katakan insya Allah sampai ke depan. Dan dia agak cerewet. Jadi saya mengikuti beberapa parenting, salah satunya sistem pendidikan berbasis fitrah. Ya. Jadi saya melihat anak saya ini agak cerewet, agak aktif, pandailah berkomunikasi, pandailah dia berbahasa verbal seperti itu. Jadi saya ciptakan akun YouTube sebagai kenang-kenangan dia lah nanti suatu saat dia sudah besar, Ustadz. Nah, apakah itu menjadi tantangan juga bagi saya sebagai wali murid atau saya sebagai guru dalam proses pendidikan anak tersebut? Kira-kira begitu. Ada satu kondisi yang orang tua hari ini tidak merasakannya di masanya. Yaitu orang tua hari ini merasakan suasana bahwa anak-anak kita ini tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi. Maka pola pendidikan dan penanaman akhlak kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi hari ini. Disesuaikan dengan zaman ya. Disesuaikan dengan zamannya. Nggak bisa anak kita hari ini kita didik seperti waktu kita dulu masih kecil. Betul. Ya. Contoh saya. Saya jangankan HP, TV aja nggak ada. Waktu itu. Ya, betul. Kan nggak mungkin hari ini kita bilang nggak boleh TV dan nggak boleh HP. Jangankan TV, sekarang kan TV kan semakin tidak relevan lagi. Sudah mulai ditinggalkan dengan adanya YouTube dan live streaming macam-macam kan. Betul. Jadi dengan satu peta begini itu bisa semuanya. Radio sudah nggak relevan lagi, kita kan nggak perlu beli radio lagi kan. Udah semuanya di situ. Iya. Nah, sekarang media ini kan nggak ada salahnya. Betul. Yang salahnya apa? Pengguna dan konten. Usernya. Iya. Usernya dan konten. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Fasilitas hari ini jauh lebih maju dibandingkan dengan fasilitas sebelum ini. Di era 90-an nggak ada seperti ini. Betul. Maka ini bisa kita jadikan sebagai konten dalam pembelajaran. Jadi kalau tadi Bang Nasri menyebutkan bahwa anak yang pertama sudah dibuatkan akun untuk dia mengelaborasi bakat dia. Ini kan satu hal yang tidak masalah selama usernya menggunakan dengan baik, kontennya digunakan untuk yang baik. Karena alat ini tergantung usernya dan tergantung konten apa yang mau kita isi dan kita sharing. Kalau baik usernya, baik kontennya, berarti kan baik. Betul. Tapi kalau usernya salah dan kontennya salah, berarti kan salah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kita bisa menggiring, mengevaluasi, memantau dan membuat pembelajaran agar usernya ini bisa baik, kontennya juga bisa baik. Walaupun dia umurnya 6 tahun, kan kita terkadang begini, kita menganggap belum saatnya dia pakai medsos, belum saatnya dia mengelaborasi dan mengekspresikan
bakatnya di media sosial. Itu kan pola pikir yang mungkin dulu nggak dapat. Orang tua dulu. Ya betul, orang tua dulu. Hari ini anak-anak yang masih umur setahun 2 tahun aja dia sudah pegang gadget. Betul. Iya kan? Ya. Maka nggak salah pula kalau kita salurkan bakatnya, didik dia di umur dini, tapi dengan syarat usernya baik, kontennya bagus. Ya. Oke. Gitu. Baik Ustadz, ini mungkin terakhir, apa harapan Ustadz terhadap generasi milenial ya bahasanya sekarang, Ya. dan generasi setelahnya mungkin memanfaatkan digitalisasi ini sebaik mungkin. Bagaimana harapan Ustadz? Yang pertama, harapan saya generasi milenial hari ini harus lebih baik, lebih maju, lebih berkompeten dibandingkan dengan generasi sebelum ini. Ya. Nggak ada alasan mereka tidak lebih baik. Kenapa? Karena semua sudah tersedia, informasi tersedia, fasilitas gampang. Hari ini pustaka sudah dikurangi ya, sudah berkurang pengunjungnya. Kenapa? Orang lebih enak pakai pustaka digital. Ya, dan bisa diakses. Gitu. Diakses. Ya. Sumber bacaan, referensi sudah mulai berkurang orang beli buku. Betul. Kenapa? Sudah di PDF semua. Sudah ada buku digital, elektroniknya, e-book. Iya betul. Ya kan? Ya. Dulu kalau kita mau mengambil hasil penelitian, kita harus ke pustaka. Kita buka katalognya, kita lihatlah per satu. Iya. Yang sesuai dengan keinginan kita. Iya. Hari ini kita bisa akses. Kita mau penelitian apa? Ada. Tinggal kita ambil kontennya. Jadi hari ini generasi milenial hari ini dengan segala kemajuan dan fasilitasnya harus lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelum ini. Oke, baik. Ini karena tadi terakhir, kayaknya masih ada satu lagi nih, Ya, saya terlewat. silakan. Di era digital, apa sikap orang tua terhadap anak-anaknya? Mungkin itu, Pak, Ustaz. Sikap orang tua terhadap anak-anaknya di era digital ini. Apakah harus ya anak-anak mesti menggunakan gadget? Apakah harus dibatasi sedemikian rupa agar mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk? Sikap orang tua itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ini ada dua. Ada yang toleransi sama sekali. Ya, anak dikasih fasilitas HP, dia bisa mengakses medsos itu dengan bebas, tanpa kontrol. Yang satu sebaliknya, dengan kontrol. Bukan hanya dengan kontrol, tidak boleh sama sekali. sama sekali. Oke. Dengan alasan macam-macam. Ya. Nah, saya pikir ini kan kembali kepada mindset kita orang tua. Bagaimana kita memandang medsos? Ya. Bagaimana kita memandang gadget? Kalau cara pandangnya adalah cara pandang yang sangat ekstrim, ekstrim kanan, ya udah, maka dia akan nanti hasilnya juga akan ekstrim kanan. Oh, ya. Maksudnya, Ya. dikasih bebas, Kebebasan. nanti akan nampak dampaknya. Iya. Sebagaimana ini nanti, kalau ekstrim kiri nggak boleh sama sekali, dilarang, nanti juga akan ada efeknya. Ya. Jadi, kalau saya lebih kepada berada di sikap moderat, seimbang lah mungkin. seimbang, tidak ekstrim kanan sekali, Ya. tapi juga tidak ekstrim kiri sekali. Oke. Maksudnya, Maksudnya kita boleh memberikan kebebasan kepada anak dengan kontrol. Oke. Dengan kontrol. Oke.
dan kita memberikan batasan-batasan. Ya. Batasan-batasan, misalnya ini yang boleh dilihat, ini yang nggak boleh dilihat, dibatasi waktunya, terus dikasih pembelajaran kepada anaknya bahwa konsekuensi kamu pegang HP begini. Kamu akan disuguhkan semuanya, mau baik maupun yang tidak baik. Tinggal pilih. Baik. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz atas wejangannya dan sharingnya kepada teman-teman di rumah di channel Hainas. Mudah-mudahan informasi ini menjadi pelajaran sekaligus menjadi hal yang bermanfaat untuk bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ini saja, terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.